Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Anugrah Ramdhani. NPM saya 41189191901030. Saya dari kelas paralel 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran media olahraga. Olahraga lebih dahulu dikenal dibandingkan media massa. Menurut sejarah Yunani dan Romawi sangat menggemari olahraga, dan dari sanalah awal perkembangan olahraga sampai kemudian menyebar dan berkembang ke seluruh dunia. Dengan seiring perkembangan peradaban dan peningkatan kebutuhan manusia dengan saling berkomunikasi, media massa sudah beragam jenis dan menyebar penggunaannya untuk mengatasi batas ruang dan waktu. Peran media elektronik. Media massa adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan-pesan dari sumber kepada penerima dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, film, radio, TV. Itu menurut Fajri dan Senja tahun 2003, halaman 557. Media menampilkan diri sendiri dengan peran yang diharapkan dinamika masyarakat akan terbentuk di mana media adalah jenis pesan. Jenis media massa yaitu media yang berorientasi pada aspek. Yang pertama, penglihatan atau verbal visual. Contohnya seperti media cetak. Terus yang kedua, pendengaran atau audio. Contohnya radio, tape recorder, terus verbal vokal dan sebagainya. Terus yang ketiga, pendengaran dan penglihatan. Contohnya seperti televisi, film, video yang bersifat verbal, visual, vokal. Lalu jenis media massa. Yang pertama ada media massa cetak. Contohnya seperti surat kabar, koran, terus majalah. Terus yang kedua media massa elektronik itu seperti handphone, terus seperti radio, seperti televisi dan sebagainya. Terus media online itu media online atau online media atau cybermedia. Itu seperti situs web contohnya. Nah, terus pengaruh media massa terhadap olahraga. Media massa dan olahraga memperoleh keuntungan dan kerugian dari hubungan yang terjadi antara keduanya. Media massa diterima secara luas oleh pelanggannya karena ia menyiarkan acara-acara olahraga. Olahraga mempunyai pendukung dan penonton fanatik karena ia diberitakan oleh media massa. Dalam perkembangan akhir-akhir ini, olahraga sangat sering menjadi objek pemberitaan media massa. Media massa menjadi pihak yang aktif dan banyak mendapatkan keuntungan dari hubungan yang sedang berlangsung, sedangkan olahraga tampaknya menjadi pihak yang pasif. Secara umum, pengaruh media massa terhadap olahraga bisa dikategorikan menjadi yang pertama, media massa berpengaruh netral terhadap negara. Dampak siaran media massa terhadap olahraga sendiri, olahraga harus pintar-pintar memanfaatkan keberadaan media massa tanpa terpengaruh secara negatif oleh kehadiran massa. Lalu yang kedua, media massa memberi keuntungan kepada olahraga. Dampak media massa dapat membantu menayangkan kegiatan olahraga, padahal media massa ini mengincar keuntungan yang berlipat dari mereka yang melakukan. Para pengusaha rela menghamburkan dana jutaan dolar untuk memasang iklan dalam siaran olahraga yang ditonton oleh jutaan pemirsa untuk meningkatkan angka penjualan. Lalu yang ketiga, media massa merugikan perkembangan olahraga. Dampak siaran media massa menimbulkan kerugian bagi dunia olahraga. Beberapa cabang olahraga menjadi tidak karuan terkena pengaruh media massa. Perubahan orientasi olahraga. Yang pertama, dengan dimulainya Olimpiade modern pada tahun 1986, masyarakat internasional mengikuti pertandingan ini melalui media massa atau koran. Terus yang kedua, tahun 1936, untuk pertama kalinya Olimpiade diliputi luas melalui radio dengan 2.500 pemancar serta 25 bahasa. Yang ketiga, urgenitas media massa dalam meliputi pertandingan Olimpiade dan persaingannya juga memaksa laman
sosial untuk terjun meramaikan momen internasional ini. A. Olahraga, fitness, dan well-being. Olahraga semakin diperlukan oleh manusia dalam kehidupan semakin kompleks dan serba otomatis agar manusia dapat mempertahankan eksistensinya, terhindar dari berbagai gangguan atau disfungsi akibat penyakit, kekurangan gerak, atau hipokinesis disease. Hakikat pembangunan olahraga nasional adalah upaya dan kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga yang merupakan bagian upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Olahraga dan lingkungan hidup. Olahraga telah lama menjadi instrumen pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam lingkup global terjadi peningkatan kesadaran akan saling ketergantungan antar bangsa melalui disfungsi kultur olahraga dan perubahan seperti berikut. Yang pertama, kenaikan jumlah orang menekuni olahraga. Yang kedua, tingginya tingkat diferensiasi antara jenis olahraga dan olahraga peralatan. Yang ketiga, penyebaran kegiatan. Yang keempat, penggunaan daerah sampai sekarang. Yang kelima, sedikit hubungan dengan klub olahraga dan tradisi. Yang keenam, peningkatan individu. Yang ketujuh, peningkatan kegiatan komersial dengan iklan agresif. Pendidikan gerak. Ruang lingkup pendidikan jasmani adalah pembentukan gerak yang meliputi keinginan untuk gerak dan perasaan sikap atau kinestik dan memperkaya kemampuan gerak. Kemampuan dasar gerak dibagi menjadi 3 kategori menurut Ma'amun dan Yuda Muhammad Saputra tahun 2000 halaman 20. Antara lain, yang pertama, kemampuan lokomotor, yaitu kemampuan gerak berpindah tempat. Yang kedua, kemampuan non-lokomotor, yaitu kemampuan gerak di tempat. Yang ketiga, kemampuan manipulatif, yaitu kemampuan gerak dikembangkan dengan menggunakan macam-macam objek. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang peran media olahraga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.